Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini kita masuk fasal tentang dosa yang berkaitan dengan pendengaran atau telinga. Di sini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu pengarang kitab ini. Beliau menyatakan bahwa di antara dosa yang berkaitan dengan pendengaran atau telinga kita, wa min ma'asil udhuni, di antara contoh dosa yang berkaitan dengan pendengaran atau telinga kita adalah al-istima'u ila kalami qaumin akhfauhu anhu, yaitu istima', berusaha untuk mendengar pembicaraan sekelompok orang di mana orang-orang itu menyembunyikan pembicaraan tersebut dari orang itu. Ini termasuk sesuatu yang dilarang dalam Islam. Jadi kalau ada seseorang berbicara, sekelompok orang sedang berbicara dan pembicaraannya itu adalah bersifat privasi atau rahasia, kita tidak boleh istima', yakni mencuri dengar, ya, mencuri dengar atau berusaha untuk nguping. Bahasa kita nih, bahasa kita apa? Nguping, mencuri dengar pembicaraan itu. Itu termasuk perbuatan yang dilarang. Itu termasuk perbuatan dosa, termasuk dosa telinga adalah seperti itu. Karena masing-masing orang itu memiliki privasi, yang itu hak mereka yang harus kita jaga dan kita tunaikan. Dan hal ini bisa kita ketahui dengan berbagai indikasi yang bisa kita saksikan. Misalkan orang itu berbicaranya menyendiri. Misalkan ada 3 orang berbicara kemudian menyendiri, ya, menyendiri atau mojok atau mungkin cari tempat yang sepi, itu berarti indikasi pembicaraannya apa? Dirahasiakan. Atau pembicaraannya itu pelan, misalkan biasanya keras dan dipelankan sekali. Nah, itu juga indikasi itu pembicaraan yang apa? Yang diprivasi. Ini hindari untuk nguping atau berusaha mencuri dengar pembicaraan itu. Ini ancamannya cukup lumayan keras dalam Sahih Bukhari, ya, hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dari riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah." Nauzubillah. Barang siapa yang mencuri dengar, nguping bahasa kita itu. Bahasa Jawa itu bagus, ya. Jadi saya seringkali menemukan bahasa Arab itu yang terjemah paling pas itu bahasa Jawa, yang itu tidak bisa diwakili dengan bahasa Indonesia. Jadi seringkali mendapatkan kata-kata bahasa Arab, terjemahan yang paling pas itu terjemah bahasa Jawa. Kalau diterjemah bahasa Indonesia itu kurang pas. Itu hebatnya bahasa Jawa. Karena kebetulan saya ngaji atau mulazamah takhasus beberapa kitab kepada seorang guru, seorang murabbi, yang beliau itu ketika mengajarkan itu dengan terjemah bahasa Jawa. Jadi tahu persis. Termasuk istima' itu orang Jawa nguping, itu sudah jos banget, itu terjemahan yang
bagus sekali. Ya. Barang siapa yang mencuri dengar atau nguping bahasa kita kepada pembicaraan satu kaum, yang kaum itu lahu karihun, yang kaum itu membenci orang itu untuk mencuri dengar, subba fi udhunaihi al-anuqu yaumal qiyamah, maka orang yang mencuri dengar ini nanti, yang ngupingin nanti di hari kiamat akan di subba, akan di apa istilahnya, subba itu diguyurkan, diguyurkan, disiram, ya benar, disiram dengan timah panas di kupingnya nanti di hari kiamat. Ya, jadi nanti di hari kiamat orang yang suka mencuri dengar atau nguping pembicaraan rahasia orang lain itu nanti di hari kiamat telinganya akan disiram dengan timah panas. Na'udzu billah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hal ini. Yang kadang ini enggak terlalu dihiraukan oleh kita. Ya, malah seneng apa? Nguping. Hobinya nguping. Karena merasa penasaran, gitu. Merasa penasaran akhirnya malah napa? Nguping. Termasuk ini yang saya perlu ingatkan nggih. Nguping pembicaraan tetangga suami istri. Ketika misalkan suami istri itu sedang cekcok, ya, ada tetangga kita misalkan suami istri sedang cekcokan, kadang suaranya agak keras. Ya, kita itu sengaja nguping, pura-pura nyapu dekat situ kan, pura-pura nyapu padahal nguping itu. Wah, itu nanti juga terkena ancaman ini, karena cekcok tetangga kita muslim itu kan rahasia, privasi dia. Yang itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang saudara, kita itu harus menjaga privasi mereka. Karena mungkin akan keluar kata-kata yang mungkin ketika cekcok suami istri itu akan keluar kata-kata yang sebenarnya tidak ingin didengar orang. Tapi karena posisinya sudah emosi, sudah marah, maka dikeraskan, gitu kan. Lah, ketika kita di situ sengaja nguping di situ, sengaja mencuri dengar, ya, bahkan kadang pura-pura melakukan aktivitas dekat rumahnya orang itu untuk mengetahui ada apa, gitu kan. Ini nanti juga terkena ancaman hadis ini, bahwa di hari kiamat nanti orang-orang seperti ini akan disiram timah panas di telinganya. Ya. Ini ancaman yang sangat serius sekali. Ya, hadis ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Qam'u An-Nufus, Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa memilah dan memilih pembicaraan orang yang layak kita dengarkan dan mana yang tidak layak kita dengarkan. Ya, jangan sampai kadang-kadang hasrat kita, nafsu kita untuk mendengarkan privasi orang itu begitu kuat, sehingga dengan itu kita menerjang rambu-rambu syariat. Sebagaimana kita itu juga punya privasi pembicaraan yang tidak ingin didengar orang, tidak diketahui oleh orang lain. Ya, maka ini perlu untuk kita perhatikan bersama, ya, pembicaraan seperti itu, ya, jangan sampai kita pukul rata, ya, semua pembicaraan kita dengarkan. Jadi telinga kita saja itu bisa menimbulkan dosa, dan dosanya bukan kecil karena ancamannya begitu berat, ancamannya begitu keras di hari kiamat, sampai akan disiram dengan timah panas kelak telinga-telinga kita itu. Kemudian termasuk dosa yang ditimbulkan oleh telinga yang diharamkan kita untuk mendengarnya adalah apa? Wasairu al-aswatil muharramah, atau bisa kita katakan wasairil aswatil muharramah. Juga diharamkan bagi kita untuk mendengar seluruh
suara-suara yang diharamkan. Apa itu suara-suara yang diharamkan? Ya seperti misalkan kal istima' ilal ghibah, mendengar gibah. Orang sedang gibah, sedang membicarakan keburukan saudaranya, kita ikut mendengarkan, sengaja mendengarkan, itu terkena imbas dosa gibah tersebut. Dan gibah ini termasuk dosa apa? Termasuk dosa besar. Jadi gibah membicarakan keburukan saudara sama muslim, kekurangan saudara muslim atau cacat saudara muslim, itu termasuk apa? Dosa. Pelakunya itu melakukan dosa besar. Lah, pendengarnya yang sengaja ikut mendengarkan pembahasan itu terkena dosa juga. Terkena apa? Dosa dari perbuatan orang lain. Jadi ini perlu untuk dipahami bersama bahwa ada satu dosa yang pelakunya ini tidak secara langsung berbuat atau melakukannya, tapi dia terdapat melakukan apa? Mendapatkan dosa. Jadi dosa itu tidak mesti didapatkan oleh seseorang ketika melakukan perbuatan dosa secara langsung. Ada yang dosa itu bisa didapatkan dengan melakukan perbuatan itu secara tidak langsung. Seperti tadi, seorang yang menyengaja mendengar pembicaraan gibah, walaupun dia tidak ikut menggibah, itu dia mendapatkan dosa dari perbuatan gibah secara tidak langsung. Pelakunya jelas, kalau pelakunya yang menggibah itu jelas mendapatkan dosa secara langsung, tapi yang mendengarkan dengan sengaja itu juga mendapatkan dosa dari perbuatan gibah. Ini mungkin yang tidak disadari ya, bahwa seakan-akan perbuatan dosa itu harus yang akan mendapatkan dosa itu hanya orang yang melakukan dosa itu secara langsung. Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi ada dosa-dosa yang nanti pelakunya itu mendapatkan dosa tetapi dari arah yang secara tidak langsung, termasuk ikut mendengarkan di situ, menikmati pembahasan gibah itu. Ya. Maka ketika kita ada majelis seperti ini, sebaiknya menghindar atau menjauhi, jangan duduk di situ malah menikmati, tapi berusaha menghindar dari majelis seperti ini, karena kita akan terkena dosa dari perbuatan gibah orang lain karena kita ikut menikmati daripada hal itu. Ini sebagai juga nasihat untuk kita semuanya, bahwa ada perbuatan-perbuatan dosa yang orang itu berserikat di situ walaupun secara tidak langsung. Hati-hati itu. Makanya dalam hadis dulu pernah kita sampaikan bahwasanya apa? Bahwasanya seorang yang berserikat ya dalam satu dosa, walau bisyitri kalimah, walaupun dengan setengah ucapan, maka dia akan apa? Mendapatkan dosa dari perbuatannya itu. Berserikat tidak langsung tapi punya andil dalam perbuatan itu, maka dia akan mendapatkan juga dosanya, dosa ghibah ya. Wan namimah, namimah itu mengadu domba, mengadu apa? Domba, menyebabkan permusuhan antara si A dengan si B. Jadi memfitnah, mengadu domba antara A B supaya bermusuhan, maka itu namanya an-namimah. Kita mendengarkan orang melakukan namimah, mengadu domba, dan menikmati pembahasan pembicaraan itu, kelak di hari kiamat kita juga akan mendapatkan dosa dari hal itu walaupun kita tidak ikut namimah. Ini loh yang kita kurang perhatian ini di sini, karena seakan-akan
kita tidak merasa berdosa karena kita tidak merasa melakukan secara langsung, padahal kita juga ikut melakukannya walaupun secara tidak langsung dengan cara menikmati, mendengarkan namimah yang dilakukan oleh orang lain. Dan namimah ini, mengadu domba ini sangat berat sekali ya jamaah sekalian, termasuk dosa yang memicu azab kubur. Salah satu dosa memicu siksa kubur adalah dosa namimah, mengadu domba. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas dalam hadis riwayat sinten Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim itu Rasulullah SAW pernah melewati di perjalanannya itu 2 kuburan gitu. Kemudian beliau itu berhenti di dekat 2 kuburan ini, kemudian beliau mengucapkan innahuma la yu'adzaban, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Ini menunjukkan bahwa beliau Rasulullah SAW itu punya mukjizat, bisa mendengar siksa alam kubur yang secara umum manusia tidak bisa mendengar. Dan siksa alam kubur itu bisa didengar oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari hewan ya, dan selainnya. Yang tidak bisa mendengar itu cuma manusia. Jadi hewan itu malah bisa mendengar siksa kubur, Pak, hewannya. Tapi kalau manusia secara umum tidak bisa. Makanya dalam sebuah hadis itu kalau seandainya manusia itu, kita ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengar siksa kubur, la sa'iq, sungguh dia akan pingsan. Kita kulon jenengan itu akan pingsan karena ngerinya siksa kubur. Makanya hikmahnya kita ini tidak diperdengarkan siksa kubur kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita dengar semuanya beriman. Gitu. Enggak ada pelaku maksiat sudah takut. Kita dengar siksa kubur benar-benar ada dan mengerikan. Mungkin beriman semua. Mungkin langsung tobat semua. Oh, ternyata enggak. Diperdengarkan oleh sebagian makhluk seperti hewan, tapi kita tidak bisa mendengar. Sedang disiksa, akhirnya Rasulullah SAW itu mengambil 2 pelepah kurma, kemudian dipatahkan menjadi 2, satu ditancapkan kepada kubur pertama, yang satu ditancapkan ke kubur yang kedua. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, lima fa'ala hada, wahai Rasulullah SAW, kenapa sampean melakukan ini, kenapa menancapkan 2 pelepah kurma, satu di kubur pertama, satu di kubur kedua. Pelepah kurma ini masih basah, Pak, belum kering. Kemudian beliau menyatakan bahwa la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa, semoga siksa kedua penghuni kubur ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelepah kurma ini belum kering. Perhatikan di situ cuma diringankan, bukan dihilangkan. Jadi memang itu berhak disiksa gitu loh. Cuma yukhaffafu, diringankan, bukan dihilang, diringankan selama pelepah kurma itu belum kering. Dan beliau menyebutkan 2 penghuni kubur yang disiksa itu, yang pertama karena dosa apa? Yamshi binamimah. Yang pertama itu yamshi binamimah, orang itu kemana-mana mengadu domba. Kemudian yang kedua itu seseorang yang tidak yastatir, tidak menjaga diri dari perbuatan kencing. Ya, la yastatiru minal baul, tidak hati-hati, tidak menjaga diri ketika kencing. Air kencingnya itu nyiprat kemana-mana. Air kencing itu hukumnya najis. Jadi ketika kencing harus diperhatikan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, niku harus diperhatikan jangan sampai nyiprat ke pakaian kita, nyiprat ke tubuh kita. Karena nanti kalau nyiprat ke pakaian atau tubuh kita sholat kita tidak sah. Walaupun wudhu kita sah,
tapi sholat kita tidak sah karena kita sholat membawa najis. Karena termasuk syarat sahnya sholat itu sholat tanpa membawa najis, bersih, at-thaharah, bersih badan, tempat dan pakaian dari najis. Ini yang tidak diperhatikan oleh mungkin sebagian orang, sehingga nanti bisa terancam dengan siksa kubur itu. Dan perbuatan Rasulullah SAW di sini menancapkan 2 pelepah kurma itu menjadi dalil kias, analogi para ulama atau jumhur mayoritas ulama, bahwa kita itu kalau ziarah kubur dianjurkan membawa sesuatu yang masih basah sebagai bentuk upaya untuk meringankan siksa kubur jika penghuni kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia ini biasanya dengan kembang. Dengan apa? Kembang 7 warna atau kembang mawar dan lain sebagainya. Kalau kita ziarah kubur nanti diletakkan di atas kuburan. Itu ada dalilnya. Dalilnya kias, analogi, kias. Di para ulama itu mengkiaskan. Yang mengkiaskan bukan saya bukan ulama. Dihitung penuntut ilmu aja sudah terlalu berlebihan. Yang mengkiaskan itu para ulama. Para ulama dalam kitab-kitab mereka, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kemudian pengarang Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari dan para ulama yang lain. Itu dikiaskan itu. Kenapa kok pelepah kurma yang masih basah dan dikiaskan kepada sesuatu yang lain? Bunga yang masih basah belum kering itu bisa meringankan kubur seseorang, karena pelepah kurma yang masih basah ataupun dedaunan ataupun bunga-bungaan yang masih basah niku termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih kepada Allah. Cuma kita kan tidak tahu cara tasbihnya. Gitu, dalam ayat kan begitu. Tidak mengetahui cara tasbih mereka, tapi mereka bertasbih. Lah tasbih mereka itu di atas kubur memberikan efek rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada sahibul qabr, kepada penghuni kubur itu. Sehingga dengan adanya rahmat itu mereka diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka disiksa. Mungkin ada yang bertanya begini, loh, Rasulullah itu kan meletakkan pelepah kurma karena tahu penghuni kuburnya disiksa. Lah kalau kita kan nggak tahu, Ustadz, bagaimana? Kita bawa kembang 7 warna ketika ziaratul kubur, kan kita tidak tahu penghuni kubur disiksa atau tidak. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya sangat mudah sekali. Tahu tidaknya kita terhadap kondisi penghuni kubur disiksa atau tidak, itu tidak menjadikan perbuatan kita niku sia-sia. Kalau misalkan ternyata penghuni kubur yang kita ziarahi, misalnya ibu bapak kita itu tidak disiksa, kita membawa kembang itu tidaklah sia-sia. Sebab apa? Sebab kembang itu akan bertasbih selama belum kering, dan tasbih itu juga tetap bermanfaat kepada orang yang tidak disiksa. Gitu? Tidak sia-sia. Tapi seandainya penghuni kubur itu ternyata disiksa oleh Allah, juga bermanfaat, bisa meringankan siksanya. Kalau tidak disiksa tetap bermanfaat, karena itu rahmat Allah turun kepada seseorang, dan setiap manusia membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di alam barzah, di alam kubur. Kalau disiksa juga mendapatkan faedah, artinya orang itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa membaca keterangan ini dalam Fathul Bari, merupakan pencerahan dari Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Fathul Bari menika syarah penjelasan terhadap Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kan sekitar 4.000-an hadis. Nanti dijelaskan hadis-hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab namanya Fathul Bari. Kalau yang saya punya niku 20 jilid. Saya punya niku 20 jilid. Jadi yang menjelaskan para pakar, para ulama, para alim, para mujtahid.
Tahu nggak panjenengan? Kan Ibnu Hajar menika digelari Al-Hafidhu Ibnu Hajar. Seorang itu ulama digelari Al-Hafidh itu minimal punya hafalan berapa hadis? Bisa digelari Al-Hafidh itu minimal punya hafalan berapa? Minimal punya hafalan, minimal ya itu, minimal punya hafalan 300.000 hadis. Bukan 300.000 hadis. Niku hafalnya itu bukan hafal isinya apa? Hafal isinya matan ini ucapannya Rasul dan riwayat atau sanad mata rantai dari pengarang itu sampai Rasulullah. Gurunya terus ke atas sampai sahabat sampai Rasul. Itu hafal orang-orang. Misalkan kalau Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Malik ya An-Nafi' Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar ar-Rasulillah SAW. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari siapa? Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah niku namanya Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Malik, gurunya Imam Bukhari Abu Bakar bin Abi Syaibah menerima hadis itu dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik menerima hadis itu dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar menerima hadis itu dari Ibnu Umar, sahabat. Ibnu Umar menerima hadis itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Al-Hafidh itu mampu minimal memiliki hafalan 300.000 hadis plus sanadnya itu digelari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nek kula jenengan itu hafal berapa? Hafalnya cuma innamal a'malu binniyat. Niku mun awale tok niku hasile. Innamal a'malu binniyat, lanjutannya enggak paham itu. Yakin itu sampai akhir hadis enggak hafal. Cuma ngertinya ya innamal a'malu binniyat, padahal niku hadisnya kan panjang itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasul sampai akhir hadis. Kita hafalnya cuma innamal a'malu binniyat. Wes ini terlalu jauh Pak mau membandingkan diri kita kula jenengan itu kepada para ulama. Ibnu Hajar itu minimal memiliki hafalan Al-Hafidhu itu 300.000 hadis. Ya, belum ulama-ulama lain itu Ibnu Hajar itu agak di bawah, yang di atasnya yang seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, Imam Ahmad bin Hambal itu lebih banyak lagi. Bahkan sebagiannya ada yang 1 juta hadis. Itu tidak masuk logika, sebenarnya nggak bisa. Kalau orang sekarang apa bisa? Enggak bisa, susah ya, tapi Masya Allah luar biasa. Nah ini monggo kita berusaha untuk menghindari daripada mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini, termasuk apa? Termasuk wasairi atau wasairil aqwalil muharramah dan ucapan-ucapan lain, termasuk niki ya. Jenengan apa misalkan menghadiri napa konser-konser misalkan campur sari sing pembicaraannya isi nyanyiannya jelek, pornografi ya, hal-hal yang fujur itu ya tidak baik ya, mengarah kepada perzinaan dan sebagainya, atau vulgar, maka ini juga terkena Pak, juga terkena nopo, terkena itu. Kecuali nanti ada khilaf kalau masalah al-ghina, nyanyian itu kalau isinya baik, saya katakan ada khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan kalau isinya baik, bagus, membela Islam, memuji Rasulullah, memberi motivasi akhirat, kebaikan, beramal soleh, maka sebagian ulama membolehkan.
Kalau sekarang ya kayak misalkan nyanyiannya Opik ya, apa? Opik, namanya Opik ya gitu. Itu misalkan, itu contoh, itu diperbolehkan oleh sebagian para ulama kita. Jadi nek ngaji ampun ngantuk ya, nanti kadang ada yang ngantuk saya ngomong apa, beritanya di luar beda lagi ini. Ya, itu lain. Tapi kalau yang enggak genah-genah isian nyanyiannya, itu ulama sepakat ya, ulama sepakat. Jadi monggo telinga kita jaga sebaik-baiknya, kecuali kita masuk majelis-majelis yang ada pembicaraan, omongan-omongan yang diharamkan, itu dalam rangka untuk nahi mungkar. Dalam rangka untuk apa? Nahi mungkar, itu lain ya, itu lain, itu diperbolehkan insyaallah taala. Jadi pada intinya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga sebaik-baiknya pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang baik, dan hindari untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.